Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Dewi Nur Qayyimah, NIM 192141051, dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulvia Tiamaupi, NIM 192141040. Kami dari Program Pendidikan Manajemen Zakat dan Wakaf kelas 4B. Pada video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Hukum Wakaf yang diampu oleh dosen kami Bapak Agus Wahyudi, SHI, MH. Kesempatan kali ini kita akan membahas belajar bersama mengenai persamaan dan perbedaan konsep wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif. Jadi ada 4 pembahasan penting. Pertama, pengertian wakaf. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana sih persamaan dan perbedaan konsep wakaf itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang menyebabkan persamaan dan perbedaan konsep wakaf. Dan yang terakhir, hambatan apa saja sih yang didapat dari persamaan dan perbedaan konsep wakaf tersebut. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari wakaf. Nah, wakaf sendiri berasal dari kata bahasa Arab al-waqf yang artinya berhenti atau menahan. Nah, secara istilah, wakaf ini berarti menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya, yang artinya itu tidak dijual atau tidak diwariskan. Nah, jadi wakaf ini ada dasar hukumnya di dalam Al-Quran. Saya akan membacakan di salah satu surat, yaitu surat Al-Hajj ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Baik, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu persamaan dan perbedaan konsep wakaf. Di sini saya akan membacakan beberapa pokok penting dari materi yang sudah kami kumpulkan dari berbagai sumber, yaitu persamaan pendapat di kalangan imam mazhab tentang wakaf tunai. Yang pertama yaitu benda wakaf atau harta. Yang kedua, alasan dalam menghukumi wakaf tunai memiliki kesamaan dalam hal kekhawatiran terhadap ketidaktepatan zat benda dan ketidakkekalan harta wakaf. Dan yang ketiga, hasil pengelolaan wakaf harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat dan kepentingan bersama. Kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab tentang wakaf tunai, yaitu yang pertama, menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, wakaf benda bergerak diperbolehkan asal sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat dan mendatangkan manfaat, seperti kita mewakafkan buku, mushaf, dan uang. Yang kedua, menurut mazhab Hanafi, mewakafkan uang disyariatkan harus adanya konversi dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidaktepatan zat benda. Kemudian, perbedaan wakaf tunai berjangka dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Yang pertama adalah mauquf bih. Dalam hukum Islam terjadi perbedaan pendapat tentang pembolehan wakaf, yaitu Imam Syafi'i melarang berwakaf dengan uang tunai dengan alasan tujuan wakaf tidak bisa diterima. Sedangkan wakaf tunai menurut Imam Hanafi dan Imam Hanafi diperbolehkan karena alasan kesejahteraan umum. Yang kedua, sigot, perbedaan pendapat ulama mazhab antara Imam Syafi'i yang tidak memperbolehkan wakaf dengan menggunakan jangka waktu dengan alasan tujuan wakaf yang tidak tersampaikan, namun tidak dengan pendapat Imam Hanafi.
yang memperbolehkan wakaf dengan menggunakan batasan waktu dengan alasan kesejahteraan umum. Selanjutnya, materi yang C, perbedaan dan persamaan konsep wakaf. Pada definisi wakaf yang telah kita dapatkan sebelumnya, baik yang terdapat dalam kitab-kitab fikih atau peraturan-peraturan pemerintah tentang perwakafan, tanah milik ataupun kompilasi hukum Islam sama-sama menyatakan bahwa wakaf adalah menahan harta untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya yang dibenarkan oleh agama Islam. Sedangkan perbedaan yang disampaikan oleh Abu Hanifah sebagai ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwa wakaf itu merupakan penyerahan sesuatu dengan berjangka waktu. Perbedaan yang disampaikan oleh Zairi bahwa budak dapat mewakafkan hartanya karena budak dapat memiliki harta dengan jalan waris atau pemberian sukarela. Adapun pendapat Abu Hanifah, sebagian ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak harus tahan lama, dalam waktu tertentu bisa ditarik kembali dan status harta wakaf itu masih menjadi milik wakif. Perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya penukaran harta wakaf dalam kitab-kitab fikih tertuang dalam pendapat para mujtahidin, sedangkan dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 dan kompilasi hukum Islam menunggu setelah ada izin dari Menteri Agama atau yang diberi wewenang dalam hal itu. Kemudian materi huruf D, hambatan-hambatan dalam faktor penyebab timbulnya persamaan dan perbedaan perwakafan menurut hukum Islam dan hukum positif. Setiap perwakafan yang dilakukan tidak selamanya berlangsung dengan lancar. Biasanya terdapat beberapa kendala yang bisa menghambat proses pelaksanaan perwakafan. Sekian teman-teman presentasi dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf karena masih terdapat banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.